DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, di channel Motovlog Rinbu. Di sini di siang hari ini gue ingin berbagi pengalaman penting buat teman-teman subscriber dan teman-teman sekalian semuanya. Bahwasanya kemarin gue habis melakukan reading ya. Gue habis jalan-jalan ke pantai, tepatnya di pantai Karangmas ya, di daerah arah Kalianda sana. Dan gue berangkat berenam sama kawan gue, ada 3 motor dari rumah dari Lampung Tengah ke pantai Karangmas. Dan perjalanan dari rumah ke pantai Karangmas tuh sekitar 136 km. Nah tiba-tiba karena saya ini gue jangan berdua ya sama teman saya, tiba-tiba di daerah Mandala habis saya ngisi di pom bensin itu motor ketika habis diisi pertamax ya, diisi bahan bakar itu, tiba-tiba startnya seret teman-teman, terus mati gitu, nggak bisa di starter lagi. Nah di situ saya dan kawan-kawan mencoba untuk mengecek daripada sekring, kemudian tombol start, kemudian bendik dan kabel-kabel lainnya ya, itu tetap tidak bisa teman-teman. Udah dicek semua tetap tidak bisa. Dan akhirnya saya dan teman-teman itu memutuskan untuk mendorong supaya motor ninjanya hidup kembali gitu kan. Ya udah nekat-nekatan seperti itu. Karena memang istilahnya jarak yang kita tembus juga udah sekitar 36 km ya. Dan gue juga memang waktu itu sempat hampir ingin nggak melanjutkan ke perjalanan ke pantai, memutuskan pulang daripada istilahnya ya istilahnya saya mending mengambil resiko 36 meter nyetep untuk pulang daripada saya melanjutkan 100 km ke pantai tapi malah mati di tengah jalan, malah tambah repot ya kan. Karena memang Ninja ini bengkelnya nggak semua bengkel berani membuka. Dan akhirnya gue dan kawan-kawan memutuskan untuk mendorong di step gitu kan, dipancing untuk menghidupkan mesin. Dan tiba-tiba ketika saya masukin di gigi 2 itu kompresi seperti ngeplos teman-teman ya, seperti tidak ada kompresi sama sekali. Sampai saya dorong 3 kali ya, akhirnya karena 3 kali itu istilahnya udah nggak bisa didorong, nggak mau hidup juga. Akhirnya saya ingin memutuskan pulang, cuman teman-teman saya masih mengharapkan saya untuk ikut ke pantai, dan dia memberikan saya solusi ditaruh di bengkel di depan sana yang deket Mandala sana lagi. Itu ada bengkel sebelum Simpang Randu lah, masih jauh sih, cuman Mandala sana lagi tuh daerah mana lupa aku, yang ada tuh biasanya. Nah akhirnya setelah setelah didorong dari hidup, akhirnya di step pakai motor sambil dipancing juga itu kompresinya ya kan, sampai gigi 2, gigi 1 saya mainin, gigi 2, gigi 1 saya mainin, sampai akhirnya gigi 1 itu ya masih nggak mau hidup juga teman-teman. Akhirnya saya di step dengan kawan saya menggunakan motor sampai akhirnya saya menemukan sebuah bengkel ya, di sebuah bengkel di sebelum Simpang Randu. Dan ketika istilahnya saya ingin menaruh di bengkel di situ, saya bilang bahwasanya tidak ada kompresi, tidak mau hidup, didorong juga tidak mau hidup. Itu bengkel sempat bilang nggak bisa mas, karena dia nggak berani buka, belum pernah buka Ninja ini, Ninja Karbu. Akhirnya saya makin kebingungan di situ teman-teman. Dan akhirnya untungnya ada salah satu kawan saya yang sedikit pintar juga sih tentang motor, dan dia memang waktu itu tenang dia menghadapin motor saya ini, karena memang biasanya saya dibantu dengan dia. Akhirnya di depan bengkel yang saya kunjungi itu, yang dia nggak berani bongkar itu, saya otak-atik lagi sama teman-teman di
bengkel tersebut motor ini kan. Jadi kita orang yang ngotak-atik sendiri. Dan ternyata ketika istilahnya aki dicepot, dicek arusnya juga masih sangat kuat sekali teman-teman. Akhirnya nggak jadi kan istilahnya di jumper dengan aki motor saya nggak jadi, aki motor teman saya itu nggak jadi. Kemudian akhirnya aki ninja saya itu dipasang lagi, dan mulai kawan saya mengetuk bendik dan dinamo starter. Nah waktu sebelum itu motor saya di starter tuh bunyinya cetak-cetak teman-teman. Jadi saya pikir kan bendiknya kan. Akhirnya teman saya tuh ngetok-ngetok tuh bendik itu sama dinamo starternya diketok-ketok. Yang tambah bikin pusing lagi adalah starter ini nggak nyaut sama sekali, ya kan? Kok malah nggak nyaut? Kemudian selain dia nggak nyaut, nggak didorong juga nggak mau hidup. Jadi makin tambah bingung kan ini penyakitnya di mana sebenarnya. Nah akhirnya karena memang ninja saya ini kemarin punya masalah di perkabelan starternya itu yang sedikit ketarik ya. Akhirnya saya longgarin sedikit tuh kabel starternya yang di dekat stang itu, di bawah stang. Nah dia mulai mau connect kembali, tapi dengan suara cetak-cetak, belum mau hidupkan. Nah ketika istilahnya saya menghidupkan itu starter itu, dia mau cetak-cetak. Kebetulan si teman saya si Hendy ini mengetok-ngetok dinamo starternya itu loh. Nah akhirnya ketika saya nyetar, terus kawan saya ngetok-ngetok dinamo starter itu kepancing dinamo starter untuk hidup kan. Akhirnya kami sudah tergambar, berarti penyakitnya dinamo starter nih. Akhirnya ketika itu saya coba untuk ngakalin kabelnya ya biar nggak ketarik. Kemudian kawan saya menambah ketukannya itu dengan kunci monyet ya yang lebih besar. Dan ketika itu alhamdulillah motor saya hidup kembali teman-teman. Jadi memang ya cukup rumit juga, cukup membingungkan. Dan saya pusingnya waktu itu memang sama teman-teman. Biasanya kalau bendik di jumper itu kan keluar api ya. Kedua kutub di baut bendik itu dihubungkan dengan massa itu keluar api. Waktu itu nggak keluar api sama sekali teman-teman. Jadi saya sempat bingung, ini bendiknya rusak apa enggak ini, ya kan? Nah, dan ketika itu didorong juga memang nggak ada kompresi. Jadi saya bingung ini ngerusak bendiknya atau ada kebocoran pada klep atau pistonnya. Aku juga bingung kan jadi teman-teman. Nah akhirnya ya ketika saya mencoba starter dan meleluasakan kabel starternya itu, saya upayakan biar nggak ketarik. Teman saya ngetok di bendik starter itu ternyata memang ada keseratan di dinamo starternya, macet lah itu nggak tahu istilahnya macet karena apa. Dan gue juga bingungnya kenapa sih istilahnya dalam teori elektrikalnya, kenapa istilahnya aki masih ada arus yang besar, kemudian bendik dihubungkan kedua kutubnya itu kok nggak keluar api. Harusnya kan keluar percikan tuh teman-teman, tapi itu nggak sama sekali. Itu kenapa istilahnya teori elektrikalnya, padahal bendik nggak rusak ya kan. Apakah memang karena istilahnya bendik yang terlalu nggak kuat untuk memutar dinamo starter atau gimana sehingga apinya nggak keluar, aku juga nggak tahu. Dan ternyata istilahnya nggak semua bendik yang ketika kutubnya dihubungkan tuh nggak keluar api, nggak selalu rusak ya. Ternyata memang istilahnya ketika bendik nggak kuat untuk memutar dinamo starter dan mesin juga, itu bisa nggak keluar api juga ketika di jumper itu teman-teman ya. Ya jadi seperti itu. Jadi ternyata ketika istilahnya kalian teman-teman menemukan pengalaman yang sama ya, ketika istilahnya didorong itu istilahnya di step didorong kok nggak mau hidup juga, itu mungkin bisa jadi juga karena yang seperti pengalaman yang saya alami, karena dinamo starternya tuh macet sehingga tidak bisa menghidupkan mesin itu sendiri gitu. Nah itu kalau misalkan istilahnya memang benar-benar dinamo starternya yang macet teman-teman, ya bisa diketok-ketok dengan kunci yang agak sedikit besar waktu di starter, dengan syarat ya aki bagus dan starter tombol starter juga masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah itu pengalaman diri saya pribadi yang bisa saya sharingin dengan teman-teman yang bisa diambil pelajarannya ya. Cukup membingungkan, cuman ya alhamdulillah kita mendapatkan ilmu lagi ya, yang bisa kita bagi dengan teman-teman ya.
jangan buru-buru beri spare part dulu. Jadi kita harus benar-benar jeli untuk mengecek kelistrikan itu sendiri, ninja ya sekalian sendiri ya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar treble-nya. Jangan buru-buru apa-apa dikit-dikit ganti spare part, dicek dulu dengan berbagai cara pastinya ya. Ya teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pelajaran juga ya, yang bisa diambil buat teman-teman juga. Jika memang teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan ketik ketik pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan juga video pengalaman ini kepada teman-teman ninja yang lain agar bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Nah, saya mohon untuk orang-orang yang paham dengan elektrikal, kenapa sih istilahnya bendik ketika aki masih bagus, ketika di jumper tuh kok nggak mengeluarkan api, padahal bendiknya tidak rusak dan aki masih bagus, ketika istilahnya motor dalam keadaan dinamo starternya itu macet seperti itu teman-teman. Yang tahu mungkin bisa ketik di kolom komentar ya. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.